DPR ini diam saja masa Pak Amin menjabat. Begitu Pak Amin tidak menjabat, mereka buka semua. Ngeri kan? Tolonglah bantu Pak Amin untuk mencari di mana kelemahannya, penganggaran sebagainya ini. Karena Pak Amin sendiri nggak mampu mungkin memeriksa hal ini. Ini kan dia punya anak buah, nggak semua diurus Pak Amin. Tapi BPKP harus bantu Pak Amin mencari titik lemahnya itu. Nah, kalau memang nanti ditemukan Pak Amin yang bersalah, ya Pak Amin lah bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-60 tahun kedua edisi Kamis 17 Maret 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif pastinya. Rekan PTM, masa jabatan Wali Kota Banda Aceh Pak Amin Zainal tersisa 4 bulan lagi. Nah, benarkah Pak Amin pergi meninggalkan hutang? Nah, ini isu-isu yang tengah viral di tengah masyarakat kita. Hutang apa ya kira-kira Pak Amin Zainal kepada masyarakat Kota Banda Aceh? Kita akan bahas itu dengan tema kita di tangan Amin Zainal, pemerintah Kota Banda Aceh bangkrut, bersama narasumber kita Dr. Nasrul Zaman STMKes, pengamat kebijakan publik atau akademisi usia. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Ke beberapa kali nih. Alhamdulillah sehat. Emang kita terus nih yang ya, masalah semoga juga Bang. PTM juga semakin disuai oleh rakyat. Benar. Itu mungkin pemirsa PTM bertanya-tanya, kenapa sih Bang Nasrul yang kita undang terus ke PTM ya? Tapi sebenarnya kita sudah mengundang juga pihak wali kota, tetapi belum hadir, tidak mau hadir ke PTM. Jadi kita bahas ini terus nih sama Bang Nasrul. Bang Nasrul, ini untuk melihat Anda menilai Kota Banda Aceh di akhir penghujung pengurusan Pak Amin Zainal. Ini bagaimana situasinya? Seperti semakin memanas nih Bang Nasrul. Iya, bukan panas, artinya pengelolaan anggaran di Pemko itu semakin buruk. 2 hari yang lalu saya dikirimi tajuk oleh AJNN berkaitan Pak Amin meninggalkan hutang. Terus saya baca, memang nggak dalam di kupas AJNN. Nah, tapi itu membuat keingintahuan saya sebenarnya. Saya telepon beberapa pihak di Pemko, di DPRK dan sebagainya. Saya dapat banyak informasi yang menyedihkan saya juga gitu. Artinya Pak Amin yang dulu seorang bankir bisa ngelola uang dengan baik, kenapa di ujung-ujung pemerintahan Pemko ini acak adut laporan keuangannya gitu ya. Misalkan kalau kita lihat terakhir tidak mampu menggaji karyawan. Honorer kan udah 2 bulan belum dibayar. Ya, Januari Februari ya sampai Maret harusnya kan. Jadi kan karena pegawai pemerintah itu kan di awal bulan 5 gajiannya. Jadi Januari, Februari, Maret belum gajian. Terus TPK pegawai. Jadi tahun lalu TPK-nya nggak dapat 12 bulan, hanya beberapa bulan dibayar. Begitu juga rencana tahun ini. Saya pikir kan begini, Pak Amin itu banyak mendapat penghargaan itu karena pegawainya, bukan karena kerja Pak Amin sendiri. Oleh karena itu tidak patut misalkan apresiasi Pak Amin kepada pegawainya tidak penuh. TPK itu kan memang hak pegawai, sudah disepakati, sudah dikanunkan. Kenapa nggak diberikan? Ini nggak boleh dong. Kenapa nih Bang Nasrul nggak diberikan? Apakah memang tidak cukup anggaran atau memang seperti apa permasalahan internal? Dari sisi pegawai nggak ada urusan dengan anggaran, begitu dia direncanakan di APBK sudah untuk 12 bulan, dibayarkan 12 bulan. Pasti ada uangnya. Nah sekarang kan kemampuan Pak Amin mengelola anggaran ini ditunjukkan. Tapi kita tahu nih, Pak Amin kan mantan kepala bank. Nah, apa perbedaannya nih? Nggak ada perbedaan. Kan prestasi menjadi... Ya saya khawatir, jangan-jangan dulu Pak Amin anak buahnya bagus-bagus. Waktu di bank, sehingga Bank Aceh tuh naik. Bukan kemampuan Pak Amin. Di Pemko ini dibutuhkan kemampuan Amin yang luar biasa. Menggerakkan staf-stafnya, karena ini urus banyak rakyat. Ya, nah ini juga butuh effort yang luar biasa. Dan saya pikir di sini titik lemahnya Pak Amin. Tidak mampu misalnya dalam proses anggaran sangat jelek. Iya, jelek. Kita jelek. Jadi saya bilang misalkan ya, ini saya dapat informasi dari Banggar. Ada defisit 60 miliar loh. Kalau defisit di tahun lalu, tahun ini juga defisit, ini namanya ya kurang cerdas. Harusnya kalau defisit tahun lalu, maka di tahun ini tuh ada ikat pinggang. Nah, tidak jor-joran gitu ya. Nah, tapi yang sekarang kan tahun lalu defisit, tahun ini defisit lagi. Terlepas apa programnya, malah saya dengar keluhan dari beberapa kontraktor ada yang belum dibayar proyek juga. Nah,
Kalau kita coba lihat ke belakang, jadi kan yang terjadi di 2022 ini bukan serta-merta di 2022, tapi ini adalah dampak ikutan dari 2021. Nah, saya jadi tahu misalkan ya, beberapa DPR itu dana resesnya juga belum dibayar tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu dana reses DPR, beberapa SPPD juga belum penuh dibayar. Jadi 60 miliar itu bisa di situ tuh sisanya. Jadi tidak kita lihat di tahun ini saja, tahun lalu. Nah, yang lebih saya sebagai warga Kota Banda Aceh dan keberatan dengan cara Pak Amin adalah melakukan perwal tentang perubahan APBK 2021. Nah, ini juga siapa-siapa nih yang terlibat nih, Bang Nasrul? Karena katanya ini cuma orang Walkot saja nih yang Oh iya, yang namanya perwal itu hak penuh wali kota. Tapi dalam penyusunan anggaran nggak boleh, kecuali masa darurat. Ini kan DPR kita sehat walafiat semua, ada leukasi semua, tidak terkena virus COVID semua. Kenapa diperwalkan? Apakah tidak ada protes dari DPR-nya sendiri, Bang? Nah, ini juga yang saya sayangkan dari DPR, kok diam. Kenapa mereka membiarkan proses-proses penganggaran daerah begini tuh sembrono gitu, sembarangan. Alasannya, oh kota sudah mendesak. Kenapa tidak diserahkan beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya? APBKP itu. Kenapa diserahkan beberapa hari mau habis deadline dari Kemendagri? Sehingga harus diperwalkan. Nggak boleh. Ini saya yakin, ini pasti banyak barang-barang siluman masuk di APBKP itu. Dan saya, ini feeling saya, dan saya lagi mendorong juga, BPK dan BPKP itu audit tuh anggaran 2021. Pasti banyak kesalahan itu. Karena kalau namanya dia diperwalkan, maka sepenuhnya isian itu diisi oleh pemerintah, eksekutif. Tapi kalau dia dirapatkan dengan DPR, maka DPR ikut menentukan item-item mata anggaran apa saja dan jumlahnya. Nah, karena diperwalkan, ini udahlah, ini semua punya eksekutif. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah DPR juga tidak memprotes itu, Bang Nasrul. Apakah ada kong kali kong ini antara DPR dengan wali kota? Karena ini masa akhir jabatan. Betul, yang saya khawatirnya begini, DPR ini diam saja masa Pak Amin menjabat. Begitu Pak Amin tidak menjabat, mereka buka semua. Ngeri kan? Mengerikan. Apakah itu yang akan terjadi? Nah, itu yang kita tidak mau juga gitu loh. DPR juga nggak boleh licik begitu. Harusnya fairness dibangun. Pak Amin mau perubahan, duduk dengan DPR, ayo kapan kita bicarakan perubahan, kita bahas, kan gitu. Nah, DPR juga temuan-temuan di lapangan, usulan-usulan konstituennya dimasukkan di dalam, dibicarakan. Jadi sama-sama. Ini anggaran rakyat. Ini bukan anggaran eksekutif, bukan anggaran, tapi anggaran sama-sama. Kita sebagai warga Banda Aceh sudah mengutus wakil kita untuk membicarakan anggaran kita. Jadi nggak boleh Pak Amin semena-mena mengatur sendiri anggaran itu. Itu yang saya bilang. Kenapa terlihat jelas di akhir masa jabatan, Bang Nasrul? Apakah ini ada sesuatu yang memang mencurigakan di wali kota atau seperti apa? Atau memang ini menjadi kebiasaan? Iya, mungkin saja kebiasaan ya. Mungkin sekarang kayaknya tertutup deh. Buktinya begini. DPR begitu hak anggarannya itu namanya hak anggaran dipungkiri oleh eksekutif, dia diam aja kan. Nggak ada satupun DPR ngomong bahwasanya dia keberatan dengan misalkan perubahan kemarin diperwalkan karena mereka sehat walafiat. Nggak ada. Tidak ada ya pemirsa PTM, kita juga searching nih informasi apa sih terkait tentang perwal itu, tetapi tidak ada, banyak yang media juga memberitakan. Ini agak terlihat kita sulit ya, Bang. Saya dua hari ini baru tahu bahwasanya diperwalkan. Kalau nggak saya akan ribut dari awal, saya akan ribut. Begitu rencana mau diperwal pasti saya ribut. Karena itu hak saya yang saya wakilkan kepada wakil rakyat. Nah, wakil rakyat harus bicara dong tentang hak saya. Nggak boleh. Anggaran itu domainnya eksekutif dan legislatif dibicarakan berdua. Dan itu harus transparansi. Oh iya. Nah, kita sebagai rakyat sudah kita wakilkan ke DPR. Maka DPR yang mengujinya. Nah, berarti ini salah juga dong DPR-nya. Ya, saya bilang begini, bukan salah, tapi dinafikan oleh eksekutif. Mungkin saja lemah sekali nih posisi DPR. Nggak punya bargaining power. Mudah-mudahan begitu. Tapi bayangkan kalau DPR menyimpan bara. Ya sudah, kerjain aja gua sekarang. Nanti lu habis, gua kerjain lu. Kayaknya ada. Oh iya kan, ini politik kan.
Ini kan politik nih. Ada nanti muncul penyerangan di akhir. Nah, ini yang kita nggak mau. Jabatan. Makanya baiknya saya pikir BPKP cepet-cepet nih periksa anggaran 2001 nih. Artinya ada terindikasi korupsi nih anggaran Bang Nasrul? Bukan korupsi. Untuk sementara kita nggak bisa bilang korupsi, tetapi misalkan disusun sembrono itu benar. Nah, disusun sembrono. Disusun tidak sesuai dengan Iya, kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat ini kebutuhan, jangan-jangan kebutuhan wali kota yang dipenuhi oleh APBKP kemarin. Karena dia nggak melibatkan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya. Jadi rakyat bertanya-tanya nih kemana anggaran? Oh iya, ya, harus Bang? itu. Nah, apalagi Harus itu. pemirsa PTM banyak juga tenaga kontrak PNS ataupun honorer yang memang belum lunas sampai sekarang dibayar sama Pak Walkot. Iya. Nah, ini seperti apa Anda mengkritisinya, Bang Nasrul? Karena masa 4 bulan lagi, apakah memang ini tercover semuanya atau tidak? Iya, saya ngelihat sensitivitas Pak Amin sebagai pemimpin ya terhadap kesulitan hidup rakyat ya. Kita baru aja dalam masa pandemi begini, semua orang terjepit. Ya, PNS terjepit, semua orang terjepit apa. Nah, kemudian Pak Amin kehilangan sensitivitasnya. TPK yang sudah dianggarkan 12 bulan tapi hanya dibayarkan beberapa bulan di tahun lalu, gitu ya. TPK untuk tahun ini Januari, Februari, Maret juga belum dibayarkan. Nah, yang paling parah itu adalah honor tenaga honorer. Itu kan relatif sangat kecil. Dan itu adalah memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kenapa sih hal-hal begini kita tidak sensitif? Hal-hal begini yang harus Pak Amin tuh maju di depan. Dia harus bela tuh yang begini. Jangan gara-gara ini dia nggak bisa bayar anaknya sekolah, anaknya harus dikeluarkan dari sekolah. Dia nggak bisa makan yang memenuhi standar kehidupan sebagainya. Ini Pak Amin harus di depan begini, jangan dibiarin dong. Ini yang saya lihat, kok Pak Amin kehilangan sensitivitas? Tapi kan kalau misalnya kita ini terus mengkritik memang kebijakan Pak Walkot, tapi memang kalau misalnya laporan keuangannya tidak beres ya, karena beliau adalah seorang mantan pimpinan bank, dan juga Anda juga mengatakan infrastruktur juga jelek. Terus apa ini yang dilakukan sebenarnya oleh Itulah Pak Amin? sebenarnya. Apa susah nih menjadi Walkot nih Bang Nasrul? Ya susah menjadi Walkot kalau tidak konsisten. Sebenarnya kan sederhananya beginilah. Kita sudah merencanakan RPJM 5 tahunan. Kemudian ada Renstra tahunan. Itu kita bicarakan anggarannya dengan DPR, wakil rakyat. Di dalam RPJM jelas indikator-indikator capaiannya. Ya, penuhin aja itu. Tapi kalau kita dipenuhi oleh nafsu yang lain, ya tidak bergerak sesuai perencanaan, memang pasti kacau di ujung. Jadi menurut Anda nih Pak Walkot selama menjabat itu tidak sesuai dengan RPJM? Iya, Pak Walkot yang bisa menjawabnya. Karena dia yang memegang dokumen itu semua sampai Renstra SKPK kan beliau yang pegang semua. Beliau yang mikir juga siapa menjadi anak buahnya menjadi pimpinan dinas ini, dinas itu, dinas ini. Kan beliau yang pilih, beliau yang jaga. Apa terjadi nih di pemerintahan Kota Banda Aceh, Bang Nasrul? Karena Anda menyebutkan banyak ya kekurangan Pak Walkot memimpin. Iya, orang banyak bilang begini, saya kok hanya bisa ngelihat seolah kekurangan Pak Amin. Iya. Iya. Memang tugas kita itu melihat kekurangannya. Kalau apa yang sudah dilakukan berhasil, memang itu tugasnya. Kita mengkritisi yang bukan tugas Pak Amin. Yang bukan tugas Amin adalah kegagalan. Itu bukan tugas Pak Amin. Keberhasilan itu tugas Pak Amin. Hal yang biasa dong. Iya. Harusnya posisi seperti kita yang kritis inilah sebenarnya yang memberikan kebaikan bagi Pak Amin. Karena kalau kita semua bilang, oh Pak Amin mantap, beres lah Rono Pak, luar biasa Rono. Padahal banyak kekurangannya. Nah ini namanya menjerumuskan Pak Amin. Kita kan menegur Pak Amin. Pak Amin lanjut lagi nyu. Dan harus sensitif terhadap nasib pekerja, TPK orang. Nah keberhasilan apa yang Pak Amin capai, penghargaan-penghargaan, itu bukan kerja Pak Amin, tapi kerja semua staf. Oleh karena itu TPK staf bagi dong. Oke, tapi pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh katanya naik nih. Oh iya, karena Banda Aceh ini kan pusat perdagangan di sini. Jadi Sabang, Basajan, Aceh Besar, Pidi semuanya kan di sini tempatnya. Ya wajar tumbuh, sama seperti Jakarta. Jakarta tetap tumbuh. Jakarta tumbuh. Walaupun tumbuhnya tidak signifikan. Tidak signifikan. Kemudian kalau kita mau melihat lagi
sektor-sektor apa yang tumbuh? Ini bukan sektor besar, adalah UMKM-nya yang tumbuh. Kalau kita mau lihat lagi UMKM apa? Ya lebih pada usaha-usaha kecil kayak pedagang kopi, itu kan yang tumbuh. Karena ini masa pandemi juga, tetapi sudah dibuka ya, Bang Iya, Nasrul ya. Aceh udah lama tuh buka sih sebenarnya. Ya syukurlah tinggal di Aceh ini. Oke, dibandingkan dengan provinsi lain, Bang Nasrul ya. Oke, ini Bang Nasrul, soal lagi nih permasalahan misalnya jembatan Pengumbula Paseh yang Merduati 8,1 M ini belum kelar juga. Apa riskannya Bang Nasrul soal ini? Iya Apa kan? sangat mendesak misalnya membangun jembatan tapi tidak selesai? Ya nggak boleh harusnya. Setiap yang harus dibangun itu harus fungsional. Karena kalau dia tidak fungsional, berarti dia korupsi itu namanya. Kan merugikan negara. Tidak bisa digunakan barangnya. Nah itu korupsi itu namanya. Nah aneh juga, kenapa anggarannya gantung-gantung cuma 8,1 miliar. Saya pikir beginilah, ini BPKP tolonglah bantu Pak Amin untuk mencari di mana kelemahannya. Penganggaran sebagainya ini. Karena Pak Amin sendiri nggak mampu mungkin memeriksa hal ini. Ini kan dia punya anak buah, nggak semua diurus Pak Amin. Tapi BPKP harus bantu Pak Amin mencari titik lemahnya itu. Nah kalau memang nanti ditemukan Pak Amin yang bersalah, ya Pak Amin lah bertanggung jawab. Oke, berarti ini harus diaudit lah. Oh iya, harus di BPKP lah, jangan BPK hanya sampel-sampel saja. Ini Bang Nasrul, ini polemik juga ya terjadi di masyarakat Kota Banda Aceh ya pemirsa PTM. Kita melihat ada pasar murah. Pasar murah ini Bang Nasrul itu potongannya sampai 100.000. Misalnya belanja 250.000, potongannya 100.000. Ini membuat kerumunan. Apakah ini hal yang memang layak dilakukan oleh Pemkot di tengah-tengah masa Omikron ataupun pandemi seperti ini Bang Nasrul? Iya, kalau kita melihat standar pengumuman pemerintah, sudah boleh pertemuan tapi terbatas. Kerumunan tidak boleh lagi, belum boleh secara bebas kerumunan gitu ya. Tapi yang paling penting tadi, kalaupun tadi ada program-program itu, nah harus dijawab uangnya dari mana nih pasar murah ini. Ada 5.500 kupon. Nah itu dia, dari mana? Jangan-jangan inilah program-program beginilah kemudian yang membuat defisit anggaran itu tadi. Saya tidak menuduh, mudah-mudahan bukan. Mudah-mudahan ini ada donatur kemudian dari Kahyangan turun ngasih Pak Amin 5.000 kupon itu sehingga potongannya 150.000. Itu 150.000 potong 100.000 aja potongannya, kalau dikali 5.000 kupon berapa miliar tuh? Nah ini apakah miliar. sudah berkeadilan nih? Apalagi cuma 5.500 kalau kita lihat jumlah penduduk Kota Banda Aceh kan masih tinggi nih Bang Nasrul. Tapi kita ini berdesak-desakan hanya demi mendapatkan barang murah. Itu sudah kerumunan di Pasar Almahera. Iya, itulah, itu kan cerminan sebenarnya cerminan kemiskinan itu tadi kan sebenarnya. Kesulitan hidup kan dialami orang. Itu jangan-jangan pegawai Pak Amin yang nggak dapat TPK juga berkerumun di situ. Atau pegawai honor yang jumlahnya mungkin ribuan itu juga kerumun di situ. Karena dia nggak dapat ini kan, belum dapat gajian, apa yang murah dia serbu aja pokoknya. Bagaimana keluarga hidup. Nah ini juga saya pikir ya gimana ya namanya. Di satu sisi Pak Amin coba populis, ya kan, ada pasar murah. Tapi di sisi lain itu pegawainya diabaikan. Nah ini kontradiksi nih. Saya pikir ya ayolah Pak Amin, ini sedikit lagi, masa ikat pinggang, bener-beneran ikat pinggang. Jangan tinggalkan beban ini pada kepemimpinan lanjutnya. Karena artinya ini bisa menjadi beban kepemimpinan selanjutnya nih Pak Nasrul ya? Karena kalau di sini juga sampai bulan 6 ini Pak Amin bulan 7 ini nggak selesaikan defisit itu, tentu defisit itu akan dihitung pada tahun selanjutnya. Iya, setelah pemerintahan Pak Amin. Pak Amin kan selesai nih bulan 7. Udah selesai pertanggungjawaban dia. Kalau misalnya diterima? Iya, pasti diterima. Pertanggungjawaban itu tetap diterima. Nggak mungkin nggak diterima. Kalaupun nggak diterima tetap bisa diolah. Bukan diolah. Ya, tapi DPR nggak terima itu tetap menjadi dokumen negara. Nggak ada masalah tentang diterima atau ditolaknya laporan itu. Tidak berarti apa-apa ke Pak Amin, gitu ya. Nah, tetapi yang kita sayangkan adalah perencanaan dan program-program daerah yang terkendala. Nah, karena ada defisit 60 miliar, kalau misalkan 60 miliar itu bisa kita buat untuk membantu masyarakat dalam bentuk program apapun, itu kan luar biasa misalkan.
Oke, tapi 60 miliar ini belum diaudit sama sekali nih Bang Nasrul. Ya, ini juga saya mendapat kabar desas-desus dari DPR sekitar begitu range-nya. Sekitar 60 miliar lah defisitnya. Nah, nanti kan laporan ini kan di Maret. Ya mungkin Maret ini akan keluar laporan BPK triwulan pertama. Maret April. Nah, kita lihat hasil evaluasi laporan APBK 2021 seperti apa laporannya. Kita ingin lihat juga nanti itu Ya, seperti karena apa. gaji-gaji yang belum dibayar di 2021 ini masuk ke anggaran 2022 nih. Nah, Bang itu Nasrul. dia. Nah, itu jadi tidak hanya itu, saya dengar kabar tadi uang reses DPRK belum dibayar. Itu DPRK juga nggak protes nih ke Walkot. Itu yang saya herannya, kenapa ya? DPRK. Ada apa ya pemirsa PTM dengan DPRK? What Mungkin happened? mungkin apa terlalu besar Pak Amin kasih pokir ke mereka. Nah, bisa jadi ya. Ini guest to guest nih pemirsa PTM, tebak-tebak dulu nih. Aduh, iya. Jadi maksudnya ya kesel juga kita sebagai wakil rakyat tapi belum cukup kuat Karena gini Bang menyuarakan gitu ya. Nasrul, citra ya Walkot ini katanya 80% sudah terpenuhi kinerjanya dengan baik, itu karena di ragam media. Nah, ini kan masyarakat tidak bisa melihat lagi nih secara kasat mata mana kerja yang memang sudah terrealisasi, mana yang belum. Nih, Iya, kalau kita lihat kan legasi Pak Amin hanya dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan mikro Mahira, kemudian memindahkan pedagang penayung itu ke pasar Mahira. Dan itu urgen, dan itu apakah sudah selesai Iya, dengan artinya baik? Pak selesai dengan baik belumlah sempurna, tetapi kemampuan Pak Amin memindahkan pasar dari penayung itu ke sana, saya pikir itu menjadi nilai plus. Tapi kan masa 5 tahun cuma bisa itu? Pertanyaan saya kemudian itu gitu loh. Mahira tahun pertama sudah dibentuk, tapi modalnya nggak nambah-nambah juga. Nah, kemudian pasar itu 2 tahun yang lalu udah dipindahkan gitu. Terus yang lainnya masa 2, itu 5 tahun loh. Jabatan 5 tahun gitu. Jadi kalau anggaran APBK-nya sampai 1,5 triliun, udah berapa triliun tuh ngelola anggaran. Cuma bisa 2. Ya kan? Nah, ada yang lain yang lebih. Banyak hal-hal yang lain memang masih dianggap gagal ya Bang Nasrul. Iya, kita ngelihat misalkan dalam soal pendidikan juga Banda Aceh harusnya tetap nomor 1 gitu. Kan gitu, pendidikan SD-nya, SMP atau nomor 1. Tapi kan nggak kelihatan juga menonjol anak-anak kita secara nasional. Kita ya se-Sumatera aja kita masih di bawah juga gitu. Oke, dan ini ada juga nih rehab rumah Ketua DPRK Banda Aceh 2,7 miliar dan juga beli mobil dinas Ketua DPRK Banda Aceh 800 juta nih. Ini bagaimana nih kepentingannya? Apakah tidak prioritas yang lebih penting dulu nih Bang Nasrul? Karena banyak nih dana-dana yang dipakai untuk DPRK, kemudian untuk mobil dinas. Apakah seurgen itu? Kalau mobil dinas pikir kan setelah 5 tahun ya wajar diganti lah. Pak Amin juga kan ganti mobil juga gitu menduduki kemarin. Saya pikir malah lebih mahal lagi kan mobilnya Pak Amin dibanding mobil yang ketua DPR. Saya nggak ngelihat misalkan langsung salah, enggak juga. Artinya itu memang sebagai wakil rakyat, pimpinan wakil rakyat, sah-sah saja dengan harga 800 juta, kan gitu. Di tengah pandemi nih Bang Nasrul, karena di tengah pandemi dan masyarakat butuh ya. Iya, tetapi masih adalah toleransi kita karena memang kita tidak menemukan hal lain yang sangat urgent ditangani sehingga itu terabaikan. Apakah ini tidak boros anggaran? Oh enggak, kalau borosnya enggak, tapi yang paling penting sebenarnya kan begini, hal lain sudah tertangani belum? Misalkan soal, kalau kita temukan ada gizi buruk di Banda Aceh, tapi sisi lain pemimpinnya itu beli mobil, nah itu nggak pantas. Gitu maksud saya. Tapi kalau misalkan di Banda Aceh, alhamdulillah misalkan kita tuh Banda Aceh bagus, angka stuntingnya paling rendah, dan Sabang misalkan ya. Kemudian gizi buruknya juga rendah. Tapi kemudian dia belanja mobil karena sudah 5 tahun. Ya nggak boleh itu misalkan 3 tahun sekali. Ini mungkin udah lebih 5 tahun malah mobil DPR. Pak Amin gitu duduk juga langsung belanja mobil. Cik Jenal juga langsung beli mobil baru misalkan. Tapi ini enggak. Cuman kalau tentang yang rehab rumah itu, iya, rehab rumah. Nah ini yang kita sayangkan. Rumah ini kan sudah berapa tahun tuh nggak direhab. Tapi alokasi Nah itulah baru. 2,7 miliar Bang Nasrul. Ini baru ketahuan nih ada. Saya malah tanya-tanya sebelum ini kemana dana rehab rumah itu sama ketua DPR lama.
Nah ini kan jadi ini sebenarnya ini yang saya bilang ketua DPR nih harusnya dia ini apa hati-hati. Kan saya bilang hati-hati ini pandemi sebagainya gitu ya, kondisi pandemi kita lagi ikat pinggang. Kenapa bikin rumah DPR? Nah dia harus ngomong rumah DPR itu kalau nggak direvisi sekarang makin ruginya lebih dari 2,7 miliar misalkan sudah hancur karena memang berapa tahun dianggap rumah dinas tapi tidak ditempati. Bisa jadi uang rumah tangganya terpakai kan gitu. Iya. Tapi rumah tidak ditempati. Nah itu harus dibuka dong oleh ketua DPR ini. Sehingga kenapa harus ada 2,7 miliar itu? Kalau tidak dia buka, berarti ini ketua DPR juga tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang sedang pandemi. Nah, jadi menurut Anda itu ini dia. memang tidak penting ya dalam untuk Harus rehab dibuka. itu. Harus dibuka. Harus buka. Jadi kan begini misalnya gini, ini kalau nggak kita rehab, kita rugi 5 miliar nih. Rumah ini hancur, memang harus dirubuhkan. Nah kan menyelamatkan 5 miliar kita tambah 27 miliar betulin kan gitu. Itu maksud saya, itu yang harus dijelaskan seberapa pentingnya. Bukan misalkan diam-diam wae gitu. Kalau diam-diam wae tanpa argumentasi yang begitu saya pikir ini kan jadi anggaran yang yang tidak sensitif. Oke, tapi rumah rehab ini sudah selesai apa belum nih Bang? Ya mudah-mudahan udah selesai lah ya, DPR udah bisa nempati di situ. Jadi rumah rakyat lah. Sehingga tidak mengurangi terusan. Jadi harapan kita juga ke depan DPR itu harus tinggal di rumah itu, harus rumah rakyat, jangan tinggal di rumahnya tapi uang-uang rumah tangga pimpinan diambil gitu. Itu contoh buruk juga. Jadi perlu di pimpinan yang lalu itu memberikan contoh yang buruk. Oke, ini Bang Nasr ya, karena kita tadi sudah membahas soal bagaimana Walcott dalam proses penganggaran ini ya, sangat Anda menilai itu bad. Ya, untuk kali ini bad. Berapa nilainya Bang? Kalau saya nilainya D. Nilainya D, nggak lulus nih? Nggak lulus. Nggak lulus? Nggak lulus kuliah Nggak, untuk iya, nggak bisa ngambil mata kuliah berikutnya. Karena apa? Karena ini bukan yang pertama. Di 2001 halnya begini gitu loh. Tapi kalau ini adalah yang pertama, ya kita kasih nilai C. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ini nilai Pak Amin di mata Bang Nasrul untuk soal penganggaran itu adalah D, pemirsa Iya, PTM. di ujung ini, benar. Baik, Bang Nasrul untuk closing statement nih, mungkin Anda juga bisa melihat ya banyak ragam di Kota Banda Aceh yang memang belum selesai, mulai dari jembatan mungkin, kemudian ketika hujan banyak yang terdegenang. Untuk kesehatan sendiri gimana nih? Anda sebagai orang kesehatan, apakah memang sudah baik diurus sama Pak Walcott atau seperti apa? Kalau sisi kesehatan dibanding dengan kesehatan kabupaten yang lain, kita relatif lebih baik. Ya, dibanding kabupaten kota yang lain relatif lebih baik. Angka stunting kita rendah ya. Karena Sabang paling rendah, tapi Sabang kan penduduknya juga kecil sekali. Nah, Banda Aceh baik. Kemudian juga ini yang bagus misalkan ini kan musim penghujan nih. Kita lihat tuh misalkan petugas kebersihannya Pemko itu sudah mengorek-ngorek juga supaya tidak ada genangan sehingga bisa menekan angka DBD. Nah gitu, terus ya beberapa puskesmas juga cukup di dalam pelayanan COVID kemarin cukup baik juga. Misalkan begitu dapat langsung mengkontak gitu. Saya juga pernah dikontak, diapain gitu. Jadi baguslah dalam konteks kesehatan. Jadi kalau masalah kesehatan ini karena Anda dari kesehatan ya, relatif lebih bagus ya. Mungkin ada infrastruktur, kemudian penganggaran dan hal yang lainnya. Ya, tapi hal bagus ini memang itu tugas dan janji Pak Amin. Nah itu kan nggak perlu misalkan kita bela, nggak perlu kita sanjung-sanjung. Enggak, itu memang sudah tugasnya. Nah kita sebagai warga mengkritisi apa yang tidak tepat supaya tepat. Nah harusnya orang-orang Pak Amin yang berlaku. Kita nggak usah muncul menjadi pengkritik Pak Amin. Karena ada orang-orangnya yang mengkritisi. Harusnya kan begitu. Nggak perlu hadir kita. DPR dong yang harus kritisi. Kan gitu teman-teman Pak Amin. Tapi DPR kan juga tidak ada suara. DPR juga tidak ada suara. Inilah yang kita... Ya nggak ada orang ya kita majulah. Walaupun nanti mungkin Pak Amin jadi benci sama kita. Tapi nggak apa-apa. Ini obat. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Siapapun pemimpinnya kita akan kritisi lagi. Oke, yang penting sesuai memang harus keinginan rakyat ya, Bang Nasrul. Bang Nasrul, untuk closing statement silahkan berikan saran kepada pemerintah Kota Banda Aceh dan juga mungkin DPR soal terkait tentang pengurusan dalam anggaran ini, Bang Nasrul. Silahkan. Iya, ini kan kalaupun benar itu tadi yang saya dengar 60 miliar defisitnya, sebelum bulan 7 Pak Amin selesaikanlah. Potong saja anggaran-anggaran tidak perlu, misalkan perjalanan dinas potong habis.
Ya, Pak Amin dikurangi habis nih perjalanan dinas dalam 3 bulan ini, nggak perlu perjalanan dinas, potongin habis. Optimalkan dulu untuk bayar gaji-gaji tenaga honorer, kemudian TPK. TPK itu penuhilah 12 bulan. Jangan anggaran 12 bulan kita bayar 5 bulan, 6 bulan itu nggak baik. Karena keberhasilan Pemko ditentukan oleh seberapa baik kinerja daripada pegawai ini. Yang TPK-nya tidak penuh kita bayar. Baik. Terima kasih Bang Nasrul Terima atas kasih waktu kembali. dan sharingnya Ya, kawan-kawan PTM. dan juga pemirsa PTM di rumah, tonton terus channel kita di setiap hari Senin dan juga Kamis di jam 2 siang, dan jangan lupa tekan loncengnya, like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.